Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam panggilan dia, sedangkan nama dia Jundub bin Junadah, tapi yang terkenal disebut selalu Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari nama kampung dia, namanya Bani Ghifar. Orang tak berani lewat di kampung Bani Ghifar karena Bani Ghifar ini kampungnya perampok. Kau dari mana? Dari Bani Ghifar. Insya Allah tak ada perampok yang berani merampok karena kampungnya perampok. Kita pun di Indonesia ini ada kampung perampok. Saya pernah ceramah di situ. Ustadz sedang berada di kampung perampok. Kalau mau merampok orang sini kenduri dulu malam Pak Ustadz. Didoakan beramai-ramai. Nanti hasil rampokannya dibagi. Robin Hood. Abu Dzar ini nama kampungnya Ghifar, nama Tuhannya Naham. Jadi dulu lain kampung, lain Tuhan. Kalau pepatah kita lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain Tuhannya. Nama kampungnya Naham. Pagi-pagi datanglah Abu Dzar nih membawa susu. Diletakkannya di depan Tuhannya tadi. Tuhan, ku kasih kau minum susu. Jadi rupanya Tuhan ini suka juga minum susu. Kasih kau minum susu. Udah aku kasih kau minum susu, tolong selamatkan aku hari ini. Jauhkan aku dari mudarat, beri aku manfaat. Dah, sesudah dikasihnya ke Tuhan tadi, tak lama datang anjing. Datang anjing, diminum anjing susu Tuhannya tadi, habis, kering. Sesudah habis, diangkatnya kaki sebelah, dikencenginya Tuhan tadi. Dia sedang berdoa nih. Lama-lama berpikir dia, aku tadi kan minta manfaat, minta jauhkan mudarat. Tuhanku ini manfaatnya pun dihabiskan anjing. Menolak mudarat pun dia tak bisa. Menolak dikencengi anjing pun dia tak bisa. Lalu untuk apalah aku minta sama dia? Jadi rupanya kalau manusia ini pakai otaknya sikit aja, dia tak akan menyembah berhala, menyembah patung. Ini contohnya Abu Dzar. Jadi orang yang menyembah patung, pokok kayu, berhala, binatang, itu tak ada otaknya. Waktu Tuhan dulu membagi otak, dia tak datang. Dia absen. Makanya Islam ini agama yang menggunakan potensi otak. Isi otak ini akal. Kalau dibelah kepala ayam, ada putih-putih. Kalau kita kenduri, kemarin saya di Pulau Madura, dikasih kepala kambing, dibelah putih, itulah otak. Otak kambing. Otak kambing ada, otak ayam ada, otak sapi ada, otak kelinci ada. Tapi tak bisa dipakai untuk berpikir karena tak ada akal. Yang ada cuma nafsu.
Jadi kalau masalah otak, semua makhluk ada, tapi akal tidak. Jadi kalau ada orang berotak tapi tak berakal, berarti itulah geng dia tadi, kambing ayam. Afala ta'qilun, kenapa kamu tak berakal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tak berpikir? Ada satu neraka khusus tempat orang yang tak mau berpikir, namanya neraka sa'ir. Sa'ir. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, andai kami mau berpikir, ma kunna, pastilah kami tak jadi min ashabis sa'ir, pastilah kami tak jadi masuk jadi penghuni neraka sa'ir. Jadi bukan hanya sekedar tak solat masuk neraka, tak puasa masuk neraka, tak haji, ada satu, tak berpikir masuk neraka. Jadi mengaji ini sesungguhnya memicu untuk berpikir. Jadi dengan pengajian kita berpikir. Abu Dzar pun akhirnya datang menghadap Nabi masuk Islam. Itulah dia Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Jundub bin Junadah. Dari Sa'id dapatnya dari Rabi'ah. Rabi'ah dapatnya dari Abu Idris. Abu Idris dapatnya dari Abu Dzar. Abu Dzar dapatnya dari Nabi. Silsilah periwayatan ini namanya sanad. Sanad namanya. Jadi kalau sekarang lagi tren nih sanad. Sanad kau dari mana? Aku dari sini. Sanad kau dari mana? Oh, dibangkitkan lagi sanad ini. Sanad hafal Quran. Antum ngapal Quran. Setelah antum hafal Quran, didengarkan dari guru, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, lalu dikasihnya sanad. Membaca kitab, kita baca kitab ini dari awal sampai akhir. Nanti pas acara khataman bersanad. Apa bedanya dengan ijazah? Kalau ijazah tak perlu dibaca. Aku ijazahkan kitabku ini kepada engkau, aku terima. Ijazah namanya. Ada namanya wijadah. Wijadah itu dibeli buku dibaca, itu wijadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi, dia riwayatkan dari Allah. Kalau ada bunyi kalimat qala Allahu azza wa jalla dalam hadis, bukan ayat Quran. Kalau ada dalam hadis fima yarwihi an rabbih, fima yarwihi anillah, maka itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis qudsi ada dalam Sahih Muslim, hadis qudsi ada dalam Sunan Abi Daud, hadis qudsi ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis qudsi ada dalam Sunan Nasa'i, hadis qudsi ada dalam Sunan Ibnu Majah. Berserak-serak hadis qudsi. Asal terjumpa nanti ciri-ciri ini hadis qudsi. Firman Allah tapi ada dalam hadis, tak bisa dipakai dalam solat. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Tak bisa. Karena dia bukan ayat Quran, namanya hadis qudsi. Fima yarwi anillah, Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah. Tabaraka wa ta'ala, tabaraka maha barakah, wa ta'ala maha tinggi. Annahu qala, Allah berfirman. Nah ini dia hadisnya. Ya ibadi, wahai hambaku. Kalau satu abdun, kalau dua abdani, kalau tiga ibad. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini sesungguhnya aku kata Allah. Ustaz Somad kenapa selalu bilang aku? Kenapa tak saya? Kalau bicara ke ulama, kita bilang saya. Saya itu asalnya sahaya. Baru itu asalnya baharu. Saja itu asalnya sahaja. Dibuang hanya jadi saja.
Baharu dibuang hanya jadi baru. Sahaya dibuang hanya jadi saya. Sahaya itu artinya hamba, budak. Dulu orang kalau jumpa sama raja, dia bilang, hamba sahaya, aku ni hambamu, aku ni sahaya. Jadi kalau saya jumpa sama ulama, saya bilang, kiai saya. Tapi kalau jumpa sama pejabat, jangan antum menghambakan diri. Aku bilang, pula saya. Jadi saya ini Pak Bupati, apa pula? Kecuali dia menghambakan diri dia ke kita. Saya Pak Ustadz katanya, saya pula kita bilang. Aku kata dia, aku kita bilang. Datang dia hormat nama kita hormati pula. Jangan rendahkan harkat martabat. Jadi kalau ada orang nanti ceritakan tuh, Ustaz Somad itu ceramahnya aja suruhnya kita rendah hati, tawadu, sombong dia itu. Karena kau sombong sama dia. Kalau kau rendah, kita rendahkan. Ciumnya tangan kita cium pula tangan dia. Jadi kalau antum tengok saya bersalaman sama orang, saya cium tangannya, berarti dia merendahkan dirinya. Orang rendah sama kita lebih rendah. Kadang payah juga kita merendah kalau orang sudah terlalu merendahkan dirinya. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Al-Mukarram Ustadz. Sambutanlah dia di Yogyakarta. Saya ini adalah debu-debu yang menempel di anjingnya Ustadz Abdul Somad gitu. Wah, cuma lagi merendah. Saya punya anjing saya itu ada debunya. Kata dia adalah debu yang menempel di anjing punya saya. Maksud tak bisa lagi saya merendah. Tak mungkin saya bilang saya ini adalah debu yang menempel di babinya Ustadz. Berarti miara babi dia kan? Ustadz Wijoyanto begitu dia merendah. Saya bilang saya tak bisa lagi Ustadz, habis nih udah anjing nih udah paling bawah. Ya ibadi, wahai hamba. Semua nabi-nabi itu dikatakan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba Nabi Isa, inni abdullah atani alkitab, aku hamba Allah. Jadi kita ini mengsahayakan diri kita kepada Allah. Jangan menghambakan diri pada harta, jangan menghambakan diri kepada kuasa, jangan menghambakan diri kepada penguasa. Hambakan diri kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba.
Main judi slot pula lagi di DPR. Dewan Pencekik Rakyat. Mau jadi apa? Zalim, aniaya. Kalau ada orang di kota Pekanbaru aniaya, zalim, berarti dia mesti minta maaf kepada 1.200.000. Penduduk Pekanbaru itu 1.200.000. Kalau ada orang di Riau ni aniaya, penguasa, berarti dia mesti minta maaf, dia udah zalim kepada 6,7 juta orang. Bayangkan lamanya hisabnya itu. Makanya jadi pejabat itu berkuasanya tak lama, tapi hisabnya lama sekali di akhirat. Tapi jangan gara-gara ini antum batal nyalek, yang udah daftar ke KPU, lanjutkan. Kalau duduk kalian di situ, perjuangkan hak rakyat. Kalau tak duduk, rumah sakit jiwa sudah siap. Itu maka berbenah diri rumah sakit Tampan itu. Besar sekali sekarang udah. Prinsip hidupnya begini. Kita ingin, kita mau. Allah tak tahu. Kita tak tahu Allah mau tak, sama tak maunya sama kita. Jangankan Allah, calon yang mau kita pinang aja belum tentu mau. Apalagi Allah Ta'ala. Kalau sama kemauan kita dengan kemauan Allah, jadi maka bersyukur. Kita mau, Allah tak mau. Jadi apa tak jadi? Tak jadi. Berarti Allah mau kita bersabar. Simple aja. Antum mau sama dia, antum pinang, diterima, berarti Allah mau antum bersyukur. Tak, dia mau Pak Ustaz, bapaknya pula tak mau. Alasan dia aja itu. Aku sebetulnya mau bang, tapi ayahku, itu ayahnya dijadikannya bemper, sebetulnya dia mau. Kau kenapa belum juga nikah? Kami beda keyakinan Pak Ustaz. Apa maksudnya? Aku yakin, dia tak yakin. Oh, sangka beda agama. Fala tazolamu, jangan kalian. Fala tazlimu, jangan menzolimi. Fala tazlimu, jangan menzolimi. Fala tazolamu, jangan saling menzolimi. Bina musyarakah namanya dalam sorok. Si A menzalimi si B menzalimi si A. Ustaz, pinjam saya duit Pak Ustaz. Berapa? 10 juta. Aku tak ada duit. Ini duit 100.000, kau ambil lah. Untuk ongkos kau balik sama makan siang. Tak usah kau balik kan. Daripada kita kasih 100, berubah kawan jadi lawan, putus silaturahim. Ada tulisan di garasi orang di Bogor, memberi pinjaman menambah musuh. Foto saya di situ, saya upload di Instagram, di komen, betul. Gantung kalau ada orang, pinjam aku duit kos 100, ini 5.000. Kau beli entah apa, dapat lontong sayur, tak dapat setengah. Tapi kalau daripada nanti kau tak balik, rusak hubungan kita, nah, bagus ini. Begitulah hidup nih sekarang. Tapi jangan sampai menzalimi orang, jangan aniaya. Tak bisa kasih duit, jangan pula kasih dia sumpah serapah, caci maki. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kamu sesat. Dhalun, kalau banyak, waladdallin, amin. Semua kamu sesat, dhalun, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, ku kasih kamu hidayah. Itulah maka tadi subuh minta hidayah. Ini selama di masjid ini dah berapa kali minta hidayah? 7 kali dah minta hidayah. Tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh,
ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, Allahumma hdini fi man hadait. Nanti isyraq, ihdinas siratal mustaqim. Kau tadi salat? Iya. Apa kau baca Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta hidayah. Iya. Kau kan udah dapat hidayah. Kenapa minta hidayah? Minta hidayah itu berarti belum dapat hidayah. Berarti kau belum dapat hidayah, maka kau minta hidayah. Iya juga ya. Sekarang banyak orang sesat. Dia pakai dalil. Itu beda sama orang dulu. Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai dalil dan ngajak orang pula. Bro, kau tadi sholat? Iya. Ngapain kau sholat? Minta hidayah kan? Iya. Aku udah dapat hidayah, maka aku tak sholat. Yang bagi baru ngaji ini, betul juga kau ya. Itulah pentingnya kita ngaji. Hidayah itu dua. Ihdinas siratal mustaqim, berikan aku hidayah dari tak Islam menjadi Islam. Bagi kita yang udah Islam ini minta hidayah apa lagi? Kita kan udah dapat hidayah dari tidak istiqomah menjadi, itulah hidayah yang kedua. Jadi yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu minta istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Fastahduni, minta sama aku. Ahdikum, ku kasih kau hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum ja'i'un, semua kamu lapar. Apalagi pengajian subuh nih. Lapar. Kalau dulu di awal-awal masih ada lagi kacang hijau, kulit hitam. Ya udah setahun nih tak ada lagi udah. Karena udah istiqomah udah. Kullukum ja'i'un, semua kamu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang ku kasih makan. Fastat'imuni, mintalah makan sama aku. Ut'imukum, ut'imkum, maka ku kasih kamu makan. Kenapa ut'imkum, Ustaz? At'ama yut'imu. Kenapa mimnya pula sukun? Namanya jawab amar. Perintah, jawabnya itu sukun. Fastat'imuni, mintalah makan sama aku. Kenapa minta sama Allah? Karena banyak orang minta kepada manusia. Pesan almarhumah mak saya, kau jangan minta ke makhluk, minta kepada yang menciptakan makhluk. Jangan minta sama manusia, minta sama yang menciptakan manusia. Sekarang ada orang dengan bangganya bilang, siapa yang ngasih kalian makan? Saya ngasih kalian makan. Pernah antum dengar ceramah orang itu? Kata sambutan kepala daerah, pemimpin, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, direktur, perusahaan, atasan. Kalian jangan macam-macam. Saya ngasih kalian makan. Untung anak buahnya itu tak ngaji. Kalau ngaji, iya Tuhan. Memang kau ngasih aku makan kan? Sumbat kan lontong sayur itu muncul dia. Enak aja dia bilang dia ngasih makan. Banyak orang sekarang tidak menikahkan anak kepada orang yang sembahyang gara-gara takut tak makan. Tak mau sekolah agama gara-gara anak takut tak makan. Ini ceritanya makan ini. Korupsi gara-gara takut tak makan. Maka dijelaskan Allah Ta'ala. Kullukum ja'i'un, semua kalian lapar. Ilamat amtuhu, kecuali yang kukasih makan. Fastat'imuni, mintalah makan sama aku. Ut'imukum, kukasih kalian makan. Antum pernah tak pas mau masak beras tak ada? Pernah? Itu tak bisa diceritakan rasanya. Kalau ada di antara antum ini pernah mau masak beras tak ada, itu rasanya itu sesuatu banget gitu loh. Balik saya dari kampus, buka lemari,
Tengok tak ada beras. Yang ada di situ makrona. Makrona itu apa makrona dia? Macam usus ayam dia dari tepung. Makrona namanya di Kairo. Sekamar sama saya, bang, tak ada beras bang, beli. Saya buka lah buku belanja. Kami ada buku belanja di kamar. Pagi tadi ada 10.000 di situ, saya hilang. Tadi pagi ada bang, kemana? Ada tadi kawan kita minjam mau beli beras. Terus ku kasihkan itu. Kenapa bang kasih? Kita makan apa? Kan masih ada makrona kan? Ada. Aku masalah. Jadi kita makan makrona, iya. Kok marahnya saya waktu itu. Abang yang sekamar saya itu Ustaz Misran yang pimpinan pesantren Al-Aufiyah itu orang paling tega juga dia tuh. Udahlah itu mau makan apa itu pula dikasih. 6 orang kami serumah. Saya sekamar sama Ustaz Misran, yang sebelah lagi Ustaz Muhammad Abdi Islamic Center Kampar. Nah, dia sekamar sama orang Jawa. Kamar yang sebelah ujung tuh satu orang Thailand, satu orang Moro Filipina. Orang Moro itu namanya Asnawi Besar. Pernah ditawarkannya adiknya untuk saya. Harus sama. Ya. Hazi ukhti. Ini adikku. Saya tengok fotonya tu. Saya tengok gumuk. Tak jadilah. Jadi cerita itu membuat memori kita bangkit balik cerita. Kira-kira tahun 1999 saya serumah sama orang ini 99. Sekarang sudah 2023, seperempat abad yang lalu. Dah tua juga sampai saya. Kadang-kadang dulu sama kalian muda-muda ini rasa-rasa semester 5, semester 6 juga. Itulah enaknya kita duduk sama anak-anak muda. Jadi kalau cerita susah tak usah kalian cerita. Pernah mau masak tak ada beras. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, semua kalian tak berbaju. Arin artinya tak berbaju, telanjang, ariyah. Illa man kasautuhu, kecuali yang ku kasih baju. Fastaksuni, maka mintalah pakaian sama aku. Aksukum, ku kasih kalian baju. Pernah antum tak punya pakaian? Asal dijahit, kuyak. Asal dijahit pagi, kuyak. Kenapa lah kuyak? Sekarang baru saya tahu. Kenapa asal dijahit kuyak? Lapu. Lapu. Makanya baju tak banyak. Ustaz kan kalau ceramah, dapat koko, dapat jubah, dapat sorban, dapat kain. Habis itu. Setiap 6 bulan sekali pembersihan. Kumpul, bagikan semua pakai miskin habis. Kain, koko, batik hanya beberapa aja. Sisa kain sarung, kain koko. Tak pernah saya simpan banyak. Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu buat dosa siang. Wal-laili bil-laili malam, wan-nahar siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Ku ampunkan dosa kamu semuanya, dosa siang, dosa malam, dosa pagi, dosa petang. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, aghfir lakum. Ku ampunkan dosa-dosa. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri. Kamu tak bisa memudaratkan aku, fatadurruni. Tak bisa kamu memudaratkan aku. Apa maksudnya? Ada orang merasa kalau dia tak sembahyang Allah rugi. Kau kenapa tak sembahyang? Allah tuh hebat kali. Jadi aku tak usah sembahyang biar enggak terlalu hebat kali dia. Tak bisa kita memudaratkan Allah. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad ditinggalkannya agama ini, falan yadurrallaha syai'a,
tidak memudaratkan Allah walaupun sebesar ujung kuku, ujung rambut, ujung pisau. Tak ada memudaratkan Allah sikit. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu tak bisa memberikan manfaat kepada aku. Kalau aku sholat, derajat Allah naik. Kalau aku tak sholat, derajat Allah turun. Kalau aku ikut pengajian, ini Allah Maha Kuasa. Kalau aku tak ikut pengajian, Allah tak ada kuasa. Tak ada. Mau murtad semuanya orang di dunia ini, tak bertambah, tak berkurang kuasa Allah SWT. Wa man kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kekayaan Allah, kedudukan Allah tak berkurang karena iman dan kufurnya manusia. Inilah akidah. Ya ibadi, hai ambaku, inna awwalakum, orang yang pertama di antara kamu, Adam alaihissalam, wa akhirakum, yang terakhir nanti lahir sebelum hari kiamat, wa insakum, manusia di antara kamu, wa jinnakum, jin di antara kamu. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, dari sejak makhluk pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia yang nampak sampai yang tak nampak, jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka itu semuanya dikumpulkan takwanya ada pada satu orang. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kekuasaanku walau sedikit pun. Beriman kamu semuanya, aku tak tambah berkuasa. Tak beriman kamu semuanya, aku pula tidak menjadi rakyat jelata. Dia tetaplah Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya makhluk yang pertama, wa akhirakum, yang terakhir, wa insakum, manusia di antara kamu, wa jinnakum, jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, lalu kemudian semuanya jadi jahat, semuanya mabuk, semuanya sakau, semuanya pezina, semuanya LGBT. Mana qasa dzalika min mulki, tidak mengurangi kekuasaanku syai'an. Kalau segitu. Jangan gara-gara ini lalu tidak amar ma'ruf nahi. Itu ada peminum khamar, kenapa kau tak larang? Itu ada penjudi, kenapa tak kau larang? Itu ada apa zina, kenapa tak larang? Itu ada LGBT, kenapa mulut kau diam? Seandainya semua manusia ini jahat, Pak Ustaz, tidak mengurangi kemuliaan Allah, lalu untuk apa kita larang mereka? Biarkan aja dia jahat. Untuk apa neraka itu diciptakan kalau bukan untuk dia? Ini otak orang ini sungsang. Kita larang orang bukan untuk menambah kekuasaan Allah. Kita larang orang untuk menyelamatkan kita. Ini mesti paham orang. Wa yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kalau dia beramal, itu dia beramal untuk dia, bukan untuk Allah. Allah tak perlu sama amal dia. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, orang pertama di antara kamu, wa akhirakum, yang terakhir, wa insakum, manusia di antara kamu, wa jinnakum, jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di satu lapangan, kumpul mereka. Fasa'aluni, mereka minta sama aku. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu, ku kasih semua yang ada di situ. Kau minta duit, ku kasih duit. Kau minta mobil, ku kasih mobil. Kau minta motor, kasih motor. Kau minta rumah, kasih rumah. Kau minta istri, kasih istri. Kau minta satu lagi, kasih juga. Nampak senyum ibu tu. Mana qasa dzalika mimma indi, itu tidak mengurangi nikmat yang ada padaku. Jangan sangka kalau berkumpul kalian minta lalu berkurang. Tak ada yang berkurang. Karena Allah itu kekal. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Macam jarum dimasukkan ke laut lalu ditarik lagi ke atas, berkurang air laut? Begitulah, tak ada yang berkurang. Pulang dari sini,
Pergi antum ke danau buatan, lalu antum ambil jarum, hidupkan dulu kamera. Hai guys, seandainya seluruh manusia berkumpul meminta kepada Allah, maka tidak berkurang nikmat yang ada pada Allah seperti masuknya jarum ini ke dalam danau buatan. Apakah kalian berkurang, lihat kurang airnya? Tidak guys, maka mintalah pada Allah. Mudah buat konten itu, kan susah. Kalian buat, tolong endorse channel saya Pak Ustaz. Berapa videonya? Baru 3 Pak Ustaz. Cuman mengendorse 3, buatlah agak 300. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, semua yang kamu lakukan itu adalah amal kamu. Uhsiha lakum, akan kuhitung, dan semuanya untuk kamu. Yang baik kamu dapat pahala, yang tak baik kamu akan dapat dosa. Summa uwaffiyakum iyyaha, kemudian aku akan penuhkan balasannya. Jangan takut tak dibalas Allah. Faman wajada khairan, siapa mendapat yang baik, falyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ada orang zikirnya alhamdulillah aja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bagus. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati tidak baik. Lahir, ayah mati, emak mati. Menumpang di tempat orang, zalim aniaya. Menikah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, laki Fir'aun. Lahir anak, anak durhaka, hantu. Bapaknya hantu, anaknya tuyul. Tinggal di tengah masyarakat, masyarakatnya pula tak peduli. Lalu apa yang terjadi? Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencaci maki Allah. Kalaupun mau mengatakan yang tak baik, katakanlah mungkin aku belum baik, mungkin aku kurang baik, mungkin aku kurang usaha, mungkin aku kurang ikhtiar. Jangan mencela Allah, tapi katakanlah diri kita yang kurang khusyuk, kurang ikhtiar, kurang usaha. Kurang apa lagi Pak Ustaz? Saya sudah sholat tahajud, saya sudah zikir, saya sudah baca Quran. Kenapa kurang saya lagi? Kenapa kau ngamuk sama aku? Ada jamaah ini kadang gitu. Saya sudah sholat, saya sudah hijrah. Kenapa gini? Marahlah kau sama Allah. Iya marah. Nanti kau dengar ada hujan, petir minta. Kalau memang kau ada, sambarlah aku petir. Ya, cepat kau disambar. Ini kadang orang ini berani marah-marah sama ustaz. Qala Sa'id, kata Sa'id bin Abdul Aziz yang meriwayatkan hadis ini, karena Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis, kalau dia meriwayatkan hadis ini, jasa ala rukbatayhi, tegak dengan dua lututnya. Jasa ala rukbatayhi. Macam mana orang tegak di atas lututnya? Tegak atas lutut. Ya ibadi, inni zalamtu an, menunjukkan kerendahan. Kata Sa'id, aku mendengar hadis ini waktu Abu Idris meriwayatkan ini, jasa ala rukbatai, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Wa rawaina 'anil Imami Ahmad, kami meriwayatkan hadis ini dari Imam Ahmad. Kami di sini maksudnya Imam Nawawi, yang menulis kitab ini namanya Imam Nawawi. Meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Walaupun mazhabnya beda. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Dia meriwayatkan hadis dari Imam Hambali. Qala laisa li ahli Syam hadithun asyrafu min hadzal hadis. Penduduk Syam yang meriwayatkan hadis, tak ada hadis yang lebih mulia, lebih hebat yang mereka riwayatkan kecuali hadis ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Syam itu di mana? Suriah, Lebanon, Yordania,
Palestina. Ini namanya Syam, bukan Sam. Uncle Sam Amerika, Uncle Sam. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Satu hadis terpanjang, biasanya jam 6 sudah selesai. Ini sampai 6 lewat 15. Pertemuan akan datang masuk bab 12, hadis yang baru. Itulah kaji kita. Kita jawab pertanyaan 15 menit. 6.30 kita sholat sunat Isra 2 rakaat. Bagaimana istiqomah dalam sholat berjamaah? Jangan tunda. 40 hari melaksanakan sholat berjamaah, 40 waktu melaksanakan sholat berjamaah. Tinggalkan sekali, hancur dia. Maka jangan pernah tinggal, paksakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung. Jangan tunggu, nantilah sampai hari yang Allah sholat. Tak boleh tunda-tunda, bangkit langsung. Takutnya kita tunda, nantilah malaikat maut bangkit. Bangkit langsung, wudu, langsung ke masjid. Yang paling bagus itu sebelum azan ke masjid. Jangan pernah tunda. Membangkitkan saya ini nggak masuk lagi ceramah Ustaz, jadi saya mau mengambil pelajaran. Letakkan dia, itu meletakkan jenazah di dalam liang lahat, itu berhari-hari, berbulan-bulan masuk ke dalam pikiran. Maka saya kalau pemakaman jenazah, kalau diizinkan masuk, kalau tidak saya tengok di atas, menengok. Hai Abdul Somad, itu tempat kau nanti, itu tempat kau nanti, rumah kau tinggal, anak kau tinggal. Apanya mati? Khatamallahu ala. Hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, tak ada harapan lagi. Penyakit kronis, menunggu malaikat maut saja. Saya seorang perempuan, apakah berdosa merawat ayah tiri karena sakit? Perempuan punya ayah tiri, ayah kandungnya entah bercerai emaknya, entah mati. Lalu ayah tirinya ini, maaf cakap, sudah berhubungan dengan emak tirinya. Maka sampai mati dia tak bisa nikah dengan ayah tirinya. Walaupun ayah tirinya ini sudah bercerai dari emak tirinya. Ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mu'abbad artinya kekal abadi. Begitu juga dengan mertua. Nikah antum dengan perempuan. Perempuan ini punya emak. Dengan mertua antum itu mahram mu'abbad. Makanya kalau ada orang yang tertarik sama mertuanya, ini mesti diperiksa. Boleh jadi ini babi jadi-jadian. Begitu juga dengan bapak tiri yang berbuat tak senonoh dengan anak tirinya. Itu anakmu, itu anak kau itu. Saat membersihkan badannya, ada namanya aurat mughallazah. Aurat yang berat itu tak boleh. Walaupun kau mak kandung, tak boleh kau mandikan jenazah. Kenapa? Ada perempuan
Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh, tak ada lagi satu pun darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ada anak kandungnya laki-laki, ada, dia yang ngurus. Ada pula saudaramu laki-laki, sama-sama anak tiri, ada, dia yang ngurus. Bang, masalah memandikan, nyiramkan kepala, aku. Tapi masalah mencebokkan, kau. Nah, ini aurat mughalladhah, aurat yang berat. Karena beda jenis kelamin. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan Allah ampunan. Yang masih hidup diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Apa itu namanya tafa'ul? Tafa'ul artinya mengambil nilai positif. Itu arti tafa'ul. Tasya'um mengambil nilai negatif. Saya tafa'ul ini. Saya jadikan nama anak saya namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Pak Ustadz. Kenapa kau ambil nama Syekh ulama besar Mesir? Tafa'ul, mengambil nilai positif. Mudah-mudahan anak saya alim macam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu namanya tafa'ul. Minum susu malam 1 Muharram, itu tafa'ul. Putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farzin wadamin, antara tai, kotoran dan darah. Bisa dia putih bersih. Maka tafa'ul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang membuat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu diminumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam itu minum, beli susu kotak, susu kambing. Apa saja amalan di bulan Muharram nih Pak Ustaz? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang satu lagi terjepit antara Jumadil akhir dan Jumadil awal dan Sya'ban. Jumadil akhir dan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Apa amal di antara ini? Wa minal hurumi fasum, di antara bulan-bulan haram maka puasalah kamu. Puasanya yang paling afdal yang mana? 9, 10, 11. Kenapa 9, 10, 11? Membedakan Yahudi, karena Yahudi puasanya 10 saja. Kenapa kalian puasa? Kata Nabi, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik ya Rasulullah. Najjallahu fi Musa wa aghraqa fi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, aku lebih layak bersyukur karena Musa itu saudaraku. Maka umat Islam berpuasa. Itulah dia puasa Asyura. Paling afdal 9, 10, 11. Tak bisa 10, 11 saja. Tak bisa juga 10 saja pun tak apa-apa. Hari Jumat nanti 10. Bagus 9, 10. Jangan puasa Jumat sendiri, didahului atau setelahnya. 10 pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita isi amal soleh. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut, berat berpuasa, sholat sunat diperbanyak. Sholat sunat pun tak bisa Pak Ustadz, sakit lutut, membaca Quran diperbanyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, mata pun rabun. Zikir pun saya tak sanggup Pak Ustadz. Tahu kau jembatan Leton? Pergilah ke situ, pergilah. Maksudnya Pak Ustadz, apa saja amalan? Itu dia udah amalan. Sering terjadi di kalangan yang mengaku pecinta sholawat,
Karena asik acara sholawat malam sampai jam 1, subuhnya kesiangan. Ini sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Dasi itu kan sunat itu. Sunat. Yang wajibnya celana. Antum bayangkan itu, nanti menghadap Allah pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Nah, itulah dia orang yang rajin berselawat tapi tak sholat. Nangis malah. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Oleh air mata lagi. Orang semua. Kenapa dia menangis? Rupanya kamera kawannya lah. Banyak yang menganggap yang penting sholawat berjamaah tak terlalu, sebisanya saja. Saya husnuzon. Orang yang berselawat sampai jam 1, jam 2 itu dia tak tidur. Pulang dia minum kopi. Antum minum kopi tak tidur. Saya dulu kan kemana-mana nyetir sendiri. Pergi ke Dumai, nyetir sendiri. Pasir Pangarayan, sendiri. Indragiri Hilir Tembilahan, sendiri. Kata orang minum ini Pak Ustadz, tak boleh sebut merek. Minum, mengantuk juga. Minum merek ini Pak Ustadz, mengantuk juga. Sampai akhirnya satu malam saya diundang di Tembilahan. Ustadz, ada jamaah kita baru buka kafe. Bagus kopinya Pak Ustadz. Dia mengundang Ustadz minum. Ayolah. Begitu kami minum, sampai subuh tak tidur-tidur. Situlah baru saya paham, kopi itu membuat mata kita tak tidur. Maka antum minum kopi habis selawat itu, habis sholat subuh baru tidur. Jangan tidur jam 3. Kalau tidur jam 3, jamak takhir lah subuh. Jadi kalau udah habis acara malam tuh, tahajud, duduklah sama kawan, ngobrol-ngobrol, cerita macam-macam yang baik-baik, menunggu azan subuh. Jangan tidur. Kalau tidur nanti yang disalahkan ustadz yang sholawat. Tidak ustadz itu. Ustadz juga yang salahkan. Almarhum ayah kami punya tanah 1 hektar. Kami adik-beradik ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Lah bersalah itu. Sebelum ayah kami meninggal pernah wasiat. Kata dia tanah yang 1 hektar itu dibagikan kepada 4 saudara saya yang ekonominya masih kurang mampu. Sedangkan saudara kami yang 4 lagi ekonominya sudah mapan. Bolehkah wasiat ayah kami itu ditunaikan Pak Ustadz? Mim ba'di wasiyatin, sebelum harta warisan dibagi, keluarkan dulu wasiat. Keluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan ini? Tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kuwasiatkan ruko yang ada di Jalan Rimbo Panjang itu untuk pesantren operasional Mahat Az-Zahra, kata jamaah. Dihitung berapa harta dia. Harga ruko itu 1 miliar. Harta dia cuma 2 miliar. Berapakah wasiat yang dikeluarkan? 666. Karena tak boleh lebih dari 1/3. Ini dia wasiatkan keluarkan 1/2 hektar. Hitung berapa harga 1/2 hektar menurut harga pasaran. Saya hitung total berapa semua harta dia. Selama kurang dari 1/3 maka boleh. Lebih dari 1/3, hitung berapa 1/3. Yang 1/3 itu ajalah dibagikan kepada 4 orang ini. Sisanya dibagikan kepada ahli waris. Yang 4 ini dapat lagi. Dapat. Kok dapat lagi dia Pak Ustadz? 1 sebagai wasiat, 1 sebagai ahli waris. Oh kalau begitu orang tua ini tak adil Pak Ustadz. Makanya sebelum mati kasih tahu dulu. Jangan main bisik-bisik aja. Ini pas di rumah sakit mau koma bisik. Tanah untuk kau. Tak bisa begitu. Kumpulkan dulu. Kau kukuliahkan sampai S3. Kau kukuliahkan sampai S2. Ini adik kau ini masih SD. Maka adik kau ini ku kasih dia ruko. Nanti kok aku mati kasih dia untuk ini ya, ini SD.
Kau kan aku kelihatan. Ragu ayah sama kami. Kami ini kan abangnya. Kau baik, bini kau celaku. Aku takut adik kau ini tidak dapat. Adik kau ini perempuan. Nah, adik kau ini masih kecil lagi. Kau bagi nanti. Jadi kasih tahu dia semua. Kalian sekarang ketawa, tapi kalian nanti kan jadi kepala rumah tangga, punya ayah. Nanti 20-30 tahun lagi, punya ayah, anak kan, baru kalian ingat cakap. Betul kata Ustaz Somad dulu. Jangan meninggalkan sesuatu, sehingga mereka tidak boleh membagi anak yang lain tak dapat. Datang sahabat, ini kau kasih, iya. Semua anakmu dapat, tidak. Apa kata Nabi? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Karena kalau kau tak adil, putus silaturahim cucumu putus. Itu sepupu kau kan? Iya. Kenapa kau tak mau berkawan sama dia? Tak adil atuk kami. Ayah dia dikuliahkannya sampai S3. Ayahku es cendol pun tak dapat. Putus silaturahim cucu kau gara-gara kau tuh. Inilah gara-gara atuk tak mengaji. Atuk, atuk. Begini Pak Ustadz, ini panjangnya. Kalau begini Pak Ustadz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ni jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain. Dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Ku talak kau. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Jadi termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Nah, maka ditulisnya kronologisnya, serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf, keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kua, silakan baca sirat ta'liq. Bacanya sirat ta'liq.
Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke pengadilan agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istri yang menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Jangan nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda, aku mau nikah, kata dia, tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku, dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya, baru antum bisa menikahinya. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke, ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma. Jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak, karena dulu ada membaca sirat. Itulah namanya talak taklik. Taklik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak taklik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja, Mas. Bilang aja paham, biar selesai. Ini ceritanya yang ini cerita ini panjang sekali. Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda apa masalah pula. Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa gak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun, anak 3, udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kua, Pak Kua takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Di akhir majlis, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala perbuatan maksiat, istiqomah kita dalam kebaikan insyaallah. Ala hazihi niyah, untuk yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اجعلنا minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu.
la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami dengan dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Lagi salat. Mana? Samping aja. Awas ada orang solat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina buka jalan di samping aja, jangan di tengah. Buka jalan di samping aja, dari samping. Dari samping. Ada kiriman dari samping. Buka jalan. Nanti Ustaz lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kita kenalkan ulama-ulama kita ke anak-anak kita, jangan heran anak-anak kita nanti kenalnya artis dangdut, K-pop, karton dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini ada buku baru, biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Sekarang pulang ke rumah coba tanya suami, tanya istri, tanya anak, siapa yang dikenalnya ulama Kampar?
Dia tak tahu. Padahal Kampar ini negerinya Serambi Makkah ulama. Nah, maka inilah buku biografi para ulama Kampar. Sangat inspiratif. Ditulis oleh MUI Kabupaten Kampar. Komisi Pengkajian. Dapatkan buku ini di nomor berikut. Agen Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, tadi kami jumpa ada orang sholat pakai turbah Karbala di masjid. Apa sebetulnya perbedaan kita dengan Syiah? Ada yang bilang Syiah ini katanya beda kita sama macam beda NU Muhammadiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tak tahu dia apa perbedaannya. Saya menjawab biasanya singkat-singkat aja. Nah, ini bukunya lengkap. Pengaruh politik Sunni dan Syiah terhadap perkembangan ilmu hadis. Nanti kita bisa tahu di mana perbedaannya. Kok bisa dia tak pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kenapa dia pakai Al-Kafi? Kenapa pakai Man la yadurul faqih? Apa pendapat mereka tentang sahabat-sahabat Nabi? Di situ titiknya nanti. Mengkafirkan sahabat Nabi sehingga dikafirkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk lengkapnya dapatkan buku Pengaruh Politik Sunni dan Syiah terhadap perkembangan ilmu hadis ditulis oleh Ustadz Helmi Chandra, mahasiswa jurusan kelas internasional UIN Suska Tafsir Hadis, juara musabakoh menghafal hadis nasional di Jakarta. Nah, ini orangnya di sebelah, luar biasa. Masalahnya sudah menikah. Dapatkan buku ini sangat bermanfaat buat acara bedah buku. Undang beliau supaya tahu semua anak-anak muda. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasih kirim. Nanti setelah diedit kirimkan biar mau posting. Diedit dulu nomor kontak. Ini apa? Ini buku. Satu, dua, tiga. Ya. Ikut. Video. Itu. Tapi jangan gua gitu hitung. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat-sahabat dimanapun berada, dengan ilmu kita menjadi mulia, dengan ilmu kita istiqomah. Telah dibuka kajian fikih intensif secara online bersama Buya Fakhri Emil Habib LCMH, Asatidz Al-Husam li Tafaqquh Fiddin, membahas kitab Al-Yaqut An-Nafis. Kitab ini kitab hebat induk dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Pendaftarannya hubungi nomor admin, catat baik-baik, 0813 2590 0505. 0813 2590 0505. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bang kirimkan sama Iqbal dan yang kasih jauh kirim. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini melainkan salah satunya pendidikan. Politik boleh berganti, musim boleh berubah, Al-Azhar masih tetap berdiri sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia, yang ada di mana nih? Pekanbaru. Ada namanya Institut Az-Zuhra Pekanbaru. Kampus Islam yang insya Allah mengutamakan adab. Untuk apa anak kita sarjana, cerdas tapi tak beradab, kurang ajar. Membudayakan Al-Quran dalam keseharian. Dia tidak hanya sekedar melantunkan Quran, hafal Quran, tapi berakhlakul karimah. Al-Quran yamshi alal ard. Semoga Institut Az-Zuhra menjadi kampus Islami sukses dan barokah, meraih ridha Allah. Anak-anak kita